Oke, setelah sebelumnya kita bahas ya soal kuis ya, yang nomor 1, 2, 3 sama 5. Sekarang kita bahas yang soal nomor 4. Jadi soal nomor 4 ini melanjut dari video sebelumnya ya. Di sini kita akan eh, membahas terkait dengan transfer pricing. Nah, kalau transfer pricing itu gampangnya adalah eh, jadi istilahnya suatu perusahaan itu punya beberapa divisi ya. Kita ambil contoh di sini, di soal ini dia punya dua divisi, divisi produksi dan divisi pemasaran. Ya. Nah, divisi produksi ini dia memproduksi minibar dari pemotongan kayu ya. Sementara fungsi divisi pemasaran itu adalah menyelesaikan proses perakitan dan pemasangan di lokasi pelanggan. Jadi ada keterkaitan ya antara divisi produksi dan pemasaran. Kemudian kalau transfer pricing itu kata kuncinya adalah ingat kalau di divisi produksi itu ya saat melakukan transfer ke divisi pemasaran, posisi divisi produksi adalah sebagai penjual. Ya, jadi demand-nya dari siapa nih? Kata kuncinya demand-nya dari siapa? Kalau demand-nya dari pemasaran ya, berarti divisi pemasaran adalah sebagai pembeli. Nah, sehingga pihak lawannya divisi produksi adalah sebagai penjual ya. Jadi jangan sampai ketukar. Sehingga nanti ya eh, transfer minimum ya artinya minimum yang kita jual ke divisi pemasaran itu ya, itu yang jadi kita dasar ya. Jadi yang kita jadikan dasar eh, untuk pengambilan keputusan apakah transfer transfer minimum ini ya sama pihak pembeli ya di sini divisi pemasaran ini negosiasinya seperti apa gitu. Apakah mereka memberikan harga ya minimal sama dengan di transfer minimum atau ya kalau bisa lebih dari transfer minimum. Nah, itu makanya dikatakan kalau transfer minimum itu dari sudut pandang divisi penjual atau produksi sehingga dari divisi pemasaran adalah sebagai transfer maksimum. Artinya adalah maksimum ya yang di satu sisi ya di pemasaran itu maksimal untuk membeli sebuah produk. Nah, kita lanjut ya di sini ada data untuk divisi produksi, ada harga jual ya. Divisi produksi itu ada harga jual kepada divisi pemasaran itu 11 juta, terus saat ini divisi produksi memproduksi 700 minibar. Oke. Dengan biaya variabelnya 7.300.000 dan biaya tetapnya adalah 1,2 miliar. Kemudian untuk divisi pemasaran ya, harga jual produknya itu adalah 17 juta per set dan biaya variabelnya adalah 1.250 per set. Kemudian biaya tetapnya adalah 600 juta. Nah, terus di sini divisi pemasaran sedang mengembangkan bisnis ke sektor restoran atau kafe. Nah, divisi pemasaran ingin membeli 100 minibar dengan harga 6.500.000. Dan divisi produksi dari divisi produksi untuk segmen pelanggan baru ini. Jadi dia menawarkan 100 pesanan ini dengan harga 6.500.000. Ya, mungkin karena ini internal ya. Dan 11 juta ini anggaplah ini sebagai harga pasar. Ya, kalau divisi produksi menjual dengan harga pasar ya eh, tentunya aneh gitu karena ini kan masih antar divisi. Seharusnya misalkan dalam hal ini manajemen ya pasti mikirnya ya kalau kita menjual dengan harga pasar ya, yang ini kita membeli dari luar mungkin di divisi pemasaran mungkin
yang 100 yang ini ya dia bisa pesan dari luar kalau dia pakai harga pasar. Tapi kan karena ini masih antar divisi ya, maka eh, harga lah ya bisa lah turun misalnya ke 6.500.000. Itu yang ditawarkan oleh divisi pemasaran. Ya kayak harga teman lah, harga teman karena di antar divisi. Nah, terus karena tujuan dari divisi pemasaran ini ya, dia ingin menjual si 100 ini ke pelanggan perumahan ya. Tapi oh sorry, jadi dia ingin menjual ya, menjual intinya ke pelanggan pelanggan yang terkait dengan sektor restoran atau kafe, dia 20% lebih besar daripada pelanggan perumahan. Ya, berarti kalau pelanggan perumahannya 17 juta per set, ya nanti kita kalikan dengan 20% kenaikannya. Terus dengan ada tambahan biaya pemasaran 100.000 per set. Kemudian manajer divisi pemasaran berpendapat harusnya tawaran tersebut diterima oleh divisi produksi karena bisa mengurangi biaya tetap per unit. Oke. Nah, yang pertama langkah pertama yang harus dilakukan adalah hitung transfer minimum ya. Cara menghitung transfer minimum adalah kita tentukan dulu nih ideal capacity-nya. Artinya divisi produksi itu kan dia dia bilang memproduksi 700 minibar produksi tahunannya, tapi maksimum dia bisa 1000 eh, 1000 1000 minibar ya, 1000 set minibar. Berarti kapasitas produksi dia bisa sampai 1000. Nah, 700 ini yang dia jual ke dengan harga pasar adalah 700. Sehingga dia punya idle capacity. Jadi yang kapasitas yang tidak terpakai gitu. Karena maksimumnya kan 1000. Nah, 700 itu mungkin dia udah jual dengan harga yang 11 juta itu. Nah, berarti dia punya 300 set idle. Nah, tapi dari sisi pemasaran mereka cuma minta 100, berarti ini masih masuk. Berarti ini jadi bahan keputusan bagi divisi produksi apakah akan menerima 100 ini ya atau menolak. Nah, 100 ini kan masih dalam jangkauan kapasitas divisi produksi karena dia punya 300 idle capacity. Berarti dia masih bisa dong memenuhi ya permintaan dari divisi pemasaran. Nah, kalau secara rumus ya, minimum transfer price itu adalah variable cost plus revenue minus variable cost dikali unit to be sacrificed per required for transfer pricing. Nah, apa itu unit to be sacrificed for transfer pricing? Itu adalah unit yang dikorbankan. Nah, di sini kan tidak ada unit yang dikorbankan. Kenapa? Karena kapasitasnya adalah 300. Istilah lebihnya. Dia punya nganggur nih 300. Dan dia permintaannya cuma 100. Berarti ini kan tidak ada yang dikorbankan ya. Tidak ada dari divisi produksi yang mengorbankan dari produksi tahunannya gitu. Itu yang produksi yang dia jual dengan harga 11 juta itu. Maka di sini ya kalau kita hitung jadi unit to be sacrificed ini adalah 0. 0 per 100 kan ya 0. Jadi nanti revenue minus variable cost dikali 0 ya 0. Maka minimum transfer price adalah sebesar variable cost. Atau di sini variable cost-nya adalah 7.300 per set. Nanti kalau minta dalam bentuk ya total ya dikali dengan 100 ya. Berarti 7,3 M ya. 730 juta ya. Ya 730 juta. Nah, terus yang nomor 2. Dari perspektif perusahaan secara keseluruhan, apakah rencana divisi pemasaran tersebut menguntungkan ya? Jadi tadi divisi pemasaran itu pertama dia ingin membeli dengan harga 6.500.000. Ya, jadi skemanya yang pertama dia ingin membeli dengan harga 6.500.000 dan kemudian menjual minibar tersebut keluar ya ke pelanggan dari sektor kafe atau restoran itu dengan harga jualnya adalah 20% lebih besar dari harga jual produk. Nah, maka kalau kita bikin simulasi laba ruginya ya adalah
100 itu dari mana? 100 itu kan yang dia akan jual eh, ke pelanggan sektor kafe atau restoran. 2400 itu dari mana? Dari 17 juta. Nih, kan harga pelanggan rumahan itu adalah 17 juta. Dia ingin menetapkan 20%, berarti 20 juta 400. Maka salesnya adalah 20 juta 400 dikali dengan 100. Ketemulah 2,40, 2 miliar 40 juta. Terus konsekuensi lainnya adalah saat dia menjual dengan harga 20 juta 400, ya muncullah biaya pemasaran di sini 100.000 per set. Kita kalilah 100.000 per set, ketemulah 10 juta. Nah, ingat, dia tadi pemasaran ingin membeli 100 minibar, ya otomatis kan yang dia dapat adalah 100 minibar ini, ya, dengan harga 6.500.000, ya. Jadi kita ini kayak bikin simulasi kalau dia ini dari sisi pemasaran, ya, dari sisi pemasaran dia akhirnya misalkan nerima nih harga minibar 6.500.000, berarti kan 6.500.000 ini akan kita kalikan dengan 100 sebagai transfer cost. Transfer cost itu artinya apa? Artinya cost yang ditransfer dari divisi produksi ke divisi pemasaran. Jadi dari sisi produksi ada sebagai sales, ya, dari sisi pemasarannya sebagai transfer in cost. Karena kan dia beli, kita ngeluarin uang. Sedangkan untuk variable cost tadi adalah 1.250.000 per set. Berarti kita kalikan 1.250.000 ini dikalikan dengan 100. Ketemulah 125 juta. Yang terakhir adalah fixed cost-nya adalah 600 juta per tahun. Maka kalau kita hitung, ya, di laba rugi divisinya, sales minus cost ini, ya, ketemulah dia 655 juta labanya. Maka kalau dari perspektif perusahaan secara keseluruhan, ya rencana divisi pemasaran ini termasuk menguntungkan. Nah tadi dia menjual dengan harga 20 juta 400 dengan biaya-biaya yang dia bisa katakan lebih murah, ya. Di sini dia dapat harganya 650 juta atau tadi 6.500.000 per setnya. Dan dia cuma ketambahan biaya variable sama fixed cost serta pemasaran. Nah, kalau in total, ya, dia masih untung 655 juta. Ya, kalau perspektif perusahaan, ya pengennya ya pasti yang dapat untung. Nah, terus yang C, apakah menurut Anda divisi produksi akan menerima keputusan skema transfer pricing tersebut? Maka kalau lihat dari skema di atas, ya, kalau dari sudut 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 pandang divisi produksi, dia kan transfer minimumnya, artinya transfer minimum itu adalah yang dijual ke divisi pemasaran adalah 7.300. Itu minimal minimal harga yang dijual. Lah, tapi si pemasaran menawarkan 6.500.000. Ya mending dari divisi apa namanya? Divisi produksi, ya mending jual di luar aja gitu, atau jual dengan harga jual biasa gitu. Karena harga maksimum adalah 11 juta sesuai dengan harga jual dari per setnya, harga pasarnya. Jadi harga minimumnya adalah sebesar variable cost 7.300.000. Harga maksimalnya adalah 11 juta. Nah, 6.500.000 ini adalah berada di bawah harga minimal. Maka itu biasanya divisi produksi, ya, akan menolak untuk melakukan tawaran tersebut, ya. Dia bisa jadi ya udah saya pakai harga pasaran aja untuk menjualnya daripada saya menjual ini di bawah harga minimum yang saya tetapkan. Nah, kayak gitu. Nah, tadi harga minimumnya adalah sebesar variable cost yang dikeluarkan oleh divisi produksi. Terus nomor 4, asumsikan bahwa kapasitas maksimum produksi adalah 700. Jadi maksimum, tadi kan awalnya adalah 1.000 maksimumnya. Nah, ini dia diganti. Jadi 700 adalah maksimum kapasiti dia. Nah, kalau dia maksimum 700. Nah, terus di sini dia bilang kalau bisnis Ebony ini memutuskan untuk menjalankan rencana divisi pemasaran. Oke.
Berarti dia sepakat untuk harga transfer adalah 9.500.000. Ingat 9.500.000 ini berarti berada di bawah di antara harga minimum dan maksimum. Jadi masih masuk ya. Jadi dia tidak berada di minimum yang kayak sebelumnya yang 6.500.000. Itu kan minimum yang ditetapkan oleh divisi pemasaran sebelumnya. Nah, tapi di sini dia sepakat untuk harganya 9.500.000. Berarti masih masuk range-nya karena minimalnya adalah 7,3 juta. Di sini dia nawarin 9,5 juta. Ya masih untung lah ya di atas harga minimal. Dengan 100 unit sama, yang ditanyakan adalah berapakah harga transfer minimum yang bisa dibebankan oleh divisi produksi. Ya, sebenarnya sama aja. Karena kapasitas produksinya itu kan 700. Terus kapasitas yang dijualnya adalah 700. Dia punya idle capacity 0. Nah, kalau 0 ini, kalau kita masukin ke rumus yang minimum transfer pricing itu ya, maka hasilnya itu adalah sama dengan 7.300.000. Beda nanti kalau misalkan dia eh, nanti kalau ada soal mungkin di video berikutnya ya, kalau soal kapasitasnya itu eh, lebih besar ya kalau nggak salah. Nanti aku lihat deh. Jadi ada 3 kasus ya. Pertama eh, saat kapasitasnya idle, yang kedua saat full capacity. Nah, seingatku kalau full capacity itu ya kita masih memperhitungkan dia itu sebesar harga variable cost yang 100 itu. Nah, terus yang kedua, bagaimana pengaruh ke laba rugi masing-masing divisi? Nah, divisi produksi ini dia kan punya dua nih. Oke, mungkin ada koreksi ya. Jadi di nomor A ini, jadi saat dia transfer minimumnya ada full capacity. Full capacity berarti unit to be sacrificed ini adalah sebesar 100. Karena dia harus mengorbankan 100. hmm, Oke. Oke. Nah, dia harus mengorbankan 100 ini untuk apa ya? Untuk di istilahnya dijual secara internal ke divisi pemasaran. Kalau tadi idle capacity-nya adalah 0, eh, kalau idle capacity-nya itu tidak apa namanya bukan 0 ya, artinya bisa memenuhi dari persyaratan transfer pricing, maka unit to be sacrificed ini adalah 0. Kita nggak usah isi seperti yang soal sebelumnya. Nah, terus karena di sini full full capacity, berarti dia nggak punya apa ya, nggak punya sumber daya untuk di eh, sumber daya sisa ya yang bisa bisa dia jual ke divisi pemasaran. Makanya dia ada muncul unit to be sacrificed. Jadi ada yang dikorbankan ya dari untuk transfer pricing ini, sehingga minimum transfer price-nya kalau kita masukin rumus ya ketemulah 9.500.000. Berarti sebenarnya harga yang ditetapkan di divisi pemasaran 9.500.000 ini ya sini udah sesuai ya sama yang diminta oleh divisi berarti harga yang divisi produksi jual minimumnya ya, 9.500.000 ya, berarti masih masuk ke dalam batas transfer minimum ya.
karena transfer minimum atau harga dijual ke divisi pemasaran paling tidak adalah 9.500.000. Nah, di sini eh, dan dari sisi sisi pemasaran juga dia menawarkan harga yang sama ya. Berarti mereka udah sepakat ini. Mereka udah sepakat harganya 9.500.000 per set. Nah, maka ketika mereka sudah sepakat, di sini berarti nggak ada keberatan lagi nih ya, nggak ada keberatan kalau mereka menggunakan harga ini. Makanya dikatakan mereka setuju nih memutuskan untuk menjalankan rencana divisi pemasaran. Nah, berarti sepakatnya logis ya, logis, mereka sepakat. Kemudian pengaruhnya apa ke laba rugi masing-masing divisi? Ya pertama kita lihat nih dari divisi produksi. Nah, divisi produksi ini kan sorry ini 600 ya. Jadi gini, dia kan punya 700 kapasitas ya. 100-nya itu dia jual ke divisi apa namanya ini? Divisi pemasaran. Berarti sisanya 600 adalah dia jual dengan harga pasar. Terus saya tulis 600. Terus variable cost-nya adalah sebesar 730 juta ya, yang tadi dari 7.300.000 dikali 100. Kemudian ada fixed cost. Fixed cost yang ditanggung adalah 1,2 miliar ya sesuai soal. Nah, ketemulah nanti laba divisi produksi sebesar 5,6 miliar. Nah, itu nanti untuk jawaban. Nah, terus untuk divisi pemasaran ya, divisi pemasaran sama, salesnya itu dapat dari mana? Ya salesnya itu adalah didapat dari penjualannya ke ke pelanggan yang sektor kafe ya atau restoran. Yang tadi yang naik 20%, ketemu 2 miliar 40 juta. Terus biaya pemasarannya sama, biaya variabelnya sama. Nah, bedanya adalah sama yang sebelumnya, transferring cost ini adalah 950 juta. Kenapa? Karena mereka sudah sepakat bahwa di sini makanya di sisi produksi ada sebagai sales 950 juta. Nah, ini tuh ditransferkan karena dijual ya. Jadi ini adalah sebagai cost bagi divisi pemasaran. Jadi kayak kebalikannya gitu. Nah, sehingga muncullah transferring cost sebesar 950 juta. Kemudian variable cost-nya adalah 125 juta ya sesuai soal ya. 1.250 dikali 100, yang terakhir adalah fixed cost adalah 16 juta. Sehingga nanti kalau kita lihat bahwa divisi pemasaran itu akan memperoleh operating income di 355 juta. Nah, paling itu untuk yang transfer pricing ya. Nanti yang nomor C-nya bagaimana pendapat Anda tentang keputusan transfer pricing ya? Secara keseluruhan ya. Kalau dilihat secara keseluruhan baik divisi produksi maupun divisi operating income ya, mereka tidak kehilangan keuntungan ya. Jadi dengan mengorbankan tadi kan istilah dikorbankan di 100 nih dari kapasitas produksi divisi produksi dikorbankan 100, 600-nya dijual yang harga 11 juta. Ya, itu masih memperoleh keuntungan ya setiap perusahaan. Karena kalau kita konsolidasi ya, ini masih memberikan profit. Itu sekian untuk yang materi ini untuk yang terkait transfer pricing ini emang agak tricky ya, harus benar-benar membaca soal sama nanti asumsi-asumsinya. Kemudian kemarin bahas sedikit tentang soal 3 ya. Soal 3 itu mungkin ada revisi ya. Jadi pakainya adalah buku Hansen dan Mawon. Itu mereka udah mencontohkan biaya-biaya apa saja yang terkait dengan uh, apa namanya biaya lingkungan ya. Nah, kalau di sini ternyata perancangan produk itu masuk ke biaya pencegahan dan pengauditan. Kemudian biaya penilaiannya itu adalah pengujian. Nah, kegagalan internal itu adalah daur ulang dan pengoperasian. Yang terakhir kegagalan eksternal adalah pengembangan kesalahan. Jadi kalau teman-teman baca di buku Hansen Mawon ya tentang eh, contoh biayanya apa saja ya. Nah, di situ ada keterangan lah contoh biayanya gitu. Jadi itu kita kategorikan ya berdasarkan buku aja ya.
ketemulah nanti biayanya dan keuntungannya adalah sebesar 225.500. Nah, kalau ada laba ya, berarti labanya selisih ini 64.000. Sekian untuk video kali ini, mungkin kita akan kembali ke video berikutnya ya, masih terkait dengan soal akuntansi manajemen lanjutan.